Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah belajar kekuatan sebuah tujuan. Ketika kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah goyah, tidak ikut-ikutan. Kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kita menjadi pribadi yang sembuh, pulih. Seperti kesaksian bagaimana A.C. Taylor lahir dari sebuah kekerasan, kejahatan, tetapi dia tetap bisa akhirnya menjadi orang yang sukses, berhasil karena dia menemukan untuk apa dia ada di dunia. Dia mengerti dari mana, mau kemana, sehingga itu membuat dia pulih, membuat dia sembuh dalam kehidupannya. Dan kita bisa menemukan tujuan Allah dalam hidup kita ketika kita menemukan Tuhan di dalam doa dan firman. Seperti Yakub di Sungai Yabok, dia berjumpa dengan Tuhan. Itu titik balik dari Yakub berubah menjadi Israel. Dan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana kita perlu menyesuaikan diri, menundukkan diri dengan panggilan Tuhan. Seperti kata Paulus, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana sekarang respon kita terhadap panggilan Allah atau rancangan Allah di dalam kehidupan kita? Ini penting. Seperti yang saya katakan kemarin ketika saya mendengar suara, Dion, kamu kalau mati kemana? Itu titik balik saya mencari, merespon suara Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saya. 3 tahun dalam pencarian, akhirnya saya menemukan tahun 83 bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dari situ saya terus merespon, menundukkan diri kepada panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan, desain Tuhan dalam hidup kita, itu perlu direspon. Nah, pertanyaannya bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan? Mari kita lihat dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana saudara kita harus merespon panggilan Allah yang mengembalikan tujuan, value, dan identitas hidup kita? Yang pertama, ada orang-orang yang tidak peduli, justru tidak respon dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya telah melihat banyak orang tidak peduli. Ingat Bapak Ibu, kita akan sampai juga di ujung hidup kita. Dan kita merespon atau tidak, ujung hidup kita akan sampai. Saya ingat kesaksian Pak Kris, sahabat saya dari Serpong. Dia berkata bahwa 10 tahun yang lalu, hari ini kita sampai di tahun 2021. 10 tahun lalu, kalau dia tidak merespon panggilan Tuhan untuk melakukan pemuritan, dia sampai juga di tahun 2021 ini. Tetapi dia nggak bisa lihat apa-apa. Tetapi ketika dia merespon, dia lihat tahun 2021 ini, tapi yang dilihat adalah perubahan banyak orang. Sama dengan saya. 7 tahun lalu juga saya ketika selesai discipleship, ketika mulai mempraktekannya, waduh repot, sulit, susah. Tetapi Bapak Ibu, saya akan sampai juga, hidup juga saya di tahun 2021 ini. Tetapi saya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi hari ini saya melihat ada orang-orang yang berubah hidupnya. Ada kelompok-kelompok discipleship atau pemuritan atau gereja rumah yang mulai mengalami Tuhan. Mulai terbeban dengan jiwa-jiwa. Jadi ada orang-orang yang cuek, tidak peduli. Dan saya berharap saudara adalah orang yang berespon kepada panggilan Tuhan. Yang kedua, ada orang meresponnya duduk santai, acuh tak acuh. Responnya sangat slow respon, tidak peduli. Dan Alkitab berkata bahwa salah satu tujuan kematian Yesus di atas kayu salib adalah supaya kita kembali kepada panggilannya. Jadi ada orang yang pertama tidak respon, yang kedua acuh tak acuh. Ladang sudah menguning, kita terbatas dan dibatasi oleh waktu. Kita perlu berespon Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus, ini yang kita doakan, kita harapkan. Rasul Paulus antusias dalam merespon panggilan Allah. Dia berlari-lari kepada apa? Kepada tujuan. Ya, untuk itu dia melupakan apa yang ada di belakang kita. Lalu dia mulai berbalik mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, lepaskan masa lalu kita. Lupakan semua yang ada di belakang kita. Kesuksesan kita, kegagalan kita, perasaan-perasaan, segala macam hal. Kita perlu arahkan diri kita kepada panggilan Tuhan. Kita perlu antusias. Sehingga Rasul Paulus berkata, bahkan setelah dia melihat hal ini, bahwa
apapun yang dia alami. Dia berkata penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima kelak. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ada bukan untuk kita. Kita ada di dunia karena Tuhan yang menghendaki kita ada. Tuhan mau kita hidup di dalam panggilan, di dalam rancangannya. Dia sudah mati, dia sudah menebus kita. Dia mengasihi kita supaya kita boleh menghidupi apapun talenta, potensi kita. Di mana Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan sebagai polisi, tentara, pengusaha, guru, pelajar, mahasiswa, pengusaha, ya, hakim, pengacara, atau apa saja Bapak Ibu. Itu bukan tujuan panggilan kita. Ya, itu hanya kendaraan. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, Bapa dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi tujuan kita adalah menghadirkan kerajaan Allah. Ya, panggilan kita adalah bagaimana di tempat-tempat pekerjaan kita hadirkan rencana Tuhan. Itulah panggilan Tuhan untuk hidup kita Bapak Ibu. Saya berdoa biar Tuhan membuka mata hati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Buka mata hati kami untuk kami bisa antusias. Kami tidak cuek, kami tidak masa bodoh kepada panggilan-Mu, tapi kami serius, kami antusias seperti Rasul Paulus, melupakan apa yang ada di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Terima kasih Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu hari ini yang mungkin sedang merasa tertekan. Ada stres, ada depresi, kebingungan, ketakutan, kecemasan, ada sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa, datang kepadamu kami semua, kehadirat Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan turun atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.